Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu eh, mata kuliah teori dan model pembelajaran. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil daripada mini riset yang saya lakukan di sekolah yang saya teliti tentunya. Dan adapun kemarin saya mengambil judul implementasi model pembelajaran role playing pada mata pelajaran PAI di SMK Al-Marfu'iyah, Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana tercantum, tugas ini saya ambil sebagaimana tercantum di silabus yang diberikan oleh dosen saya. Nah, baik, kita lanjut saja kepada slide berikutnya. Nah, dari judul yang saya ambil, kemudian saya merumuskan permasalahannya. Yang pertama, bagaimana pengertian model pembelajaran flying, dan yang kedua, bagaimana karakteristik model pembelajaran flying, yang ketiga, bagaimana langkah dan penerapan model pembelajaran flying, yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran flying. Tujuan penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama untuk mengetahui pengertian model pembelajaran role playing, yang kedua untuk mengetahui karakteristik model role playing, dan ketiga untuk mengetahui langkah-langkah penerapan model pembelajaran role playing, yang keempat untuk mengetahui kelebihan kekurangan model pembelajaran role playing. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian model pembelajaran role playing. Sebetulnya apa sih model pembelajaran role playing ini? Model yang pertama, model atau metode berasal dari bahasa Yahudi, yaitu metodis, yang berarti cara atau jalan yang akan ditempuh. Jadi, metode ini adalah jalan ya, atau cara yang akan ditempuh oleh kita. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan berikut ya. Jadi kalau berkaitan dengan metode ini sebetulnya ada kaitan dengan masalah cara kerja. Ya. Jadi metode adalah sebuah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Nah, adapun pengertian metode atau model yang diutarakan oleh para ahli, menurut para ahli, di sini saya mengutip dari Puput Fathurrahman dan M. Sobri Sutniko, metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi sudah jelas ya, cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah metode. Kemudian menurut Sen yang dikutip dari Jujun Surya Sumantri, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Ya, jadi metode ini cara, gitu. Cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu yang dengan langkah-langkah sistematis. Nah, dari pengertian metode yang telah ditemukan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode merupakan cara atau alat yang digunakan seorang guru untuk memudahkan siswanya memahami pelajarannya. Jadi sudah jelas ya, apa yang disebut dengan metode pembelajaran itu adalah metodenya itu suatu cara bagaimana si siswa ini dapat memahami eh, memahami eh, pelajaran apa yang memang di, ditujukan oleh si guru tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengertian dari role playing adalah sebuah permainan dalam sebuah cerita dengan tujuan
dan cerita yang jelas. Sedangkan dalam dunia pendidikan, role playing adalah suatu aktivitas pembelajaran terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidik yang spesifik. Jadi role playing ini sebetulnya salah satu metode bermain peran, ya. Bermain peran dalam cerita. Jadi metode pembelajaran bermain peran yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. Jadi metode role playing ini bagaimana suatu cara, ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan bermain peran. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan masih banyak lagi menurut para ahli yang mengemukakan pengertian atau definisi metode atau mode pembelajaran role playing ini, ya. Yang pertama dari menurut Martinez mengemukakan bahwa metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah. Jadi agar sejarah itu dapat dipahami dengan baik oleh siswa, sehingga metode ini sangat memumpuni gitu untuk diterapkan dalam pembelajaran sejarah khususnya, ya. Sehingga proses pembelajaran pun tidak akan jenuh dan tidak akan monoton karena dengan kegiatan bermain peran tersebut. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa role playing ini merupakan salah satu metode yang dapat dipergunakan oleh pendidik dalam pembelajaran yang dimana peserta didik menjadi aktif dalam memainkan suatu peran tertentu. Jadi salah satu harapan dan keinginan daripada adanya metode role playing ini bagaimana menjadikan pembelajaran itu active learning gitu. Jadi pembelajaran yang aktif khususnya bagi siswa, tidak hanya oleh seorang guru. Adapun karakteristik model pembelajaran role playing itu ya banyak sebetulnya. Ada beberapa karakter seperti permainan bebas, melakukan suatu cerita, dan juga ada yang sandiwara boneka dan wayang. Nah, ini sudah saya kemukakan. Permainan bebas ketika peserta didik bermain secara bebas, tampak bahwa mereka melakukan berbagai kegiatan secara spontan. Kemudian melakukan suatu cerita, bentuk lain yang bisa didramatisasikan ialah melakonkan suatu cerita atau mempertunjukkan suatu tingkah laku tertentu yang disimak dari suatu cerita, ya. Jadi kalau kita mau memainkan perang, bagaimana peran orang antagonis, protagonis, dan lain sebagainya, itu kita akan dapat mudah gitu memahami karakteristik peran dengan metode pembelajaran ini. Yang ketiga adalah karakter sandiwara boneka dan wayang. Secara bebas memainkan wayang yang dibawa mereka atau yang tadi disediakan oleh sekolah. Dari tadi dirangsang melalui berbagai media, cerita guru, cerita dari buku, radio, televisi, maupun film. Nah, itu jadi karakteristik ketiga. Yang pertama adalah bermainan bebas, yang kedua melakukan suatu cerita, yang ketiga sandiwara boneka dan wayang. Kemudian langkah-langkah penerapan model pembelajaran role playing ini adalah guru menyiapkan skenario yang akan ditampilkan, kedua menunjuk ke beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa sebelum kegiatan dimulai gitu, ya. Kemudian setelah dipelajari skenarionya, memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Jadi setelah dijelaskan gitu ya oleh guru skenario yang itu mana, dan guru tersebut menjelaskan tentang kompetensi yang ingin dicapai daripada bermain peran tersebut. Nah, kemudian guru membentuk kelompok peserta didik yang anggotanya 5 orang. Selanjutnya adalah guru tersebut membagi kelompok peserta didik kepada beberapa kelompok, dan satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Kemudian memanggil para peserta didik yang sudah ditunjuk untuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. Ya, dari kelompok tersebut ditunjuklah, artinya setiap satu kelompok itu, seorang anggota kelompok itu harus kebagian bermain peran gitu. Perannya sebagai apa dan lain sebagainya. Kemudian guru memanggil para peserta didik yang sudah ditunjuk melakukan skenario yang sudah dipersiapkan. Yes. Kemudian kalau sudah
dipersiapkan oleh kelompok tersebut, guru tersebut memanggil. Kemudian masing-masing peserta didik berada di ruang sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan oleh temannya, ya. Setelah selesai ditampilkan, masing-masing kelompok peserta didik diberikan lembar kerja untuk membahas penampilan teman-temannya. Nah, setelah selesai semua ditampilkan, maka setelah itu guru memberikan satu lembar kerja untuk membahas penampilan teman-temannya. Kira-kira teman-temannya menilai siapa nih kelompok yang terbaik. Nah, begitu. Dan yang ketujuh, yang selanjutnya yang 8 adalah masing-masing kelompok menyampaikan hasil dan kesimpulannya. Jadi kesimpulan daripada peran yang mereka lakukan adalah apa gitu. Maksud dan tujuannya itu seperti apa. Dan yang 9, guru memberikan kesimpulan secara umum. Nah, setelah mereka selesai menyampaikan hasil kesimpulannya, kemudian guru menyimpulkan secara menyeluruh artinya atau umum, ya, secara umum. Setelah itu kemudian diadakan evaluasi bagaimana kekurangannya, di mana kelompok berapa dan lain sebagainya itu dilakukan oleh seorang guru. Dan setelah itu barulah ditutup dengan kegiatan penutup. Nah, itu langkah-langkah penerapan model pembelajaran role playing. Kemudian kekurangan dan kelebihan model pembelajaran role playing ini, yang pertama, dikutip dari Staroni, keunggulan metode bermain peran adalah atau role playing ini, yang pertama kelas akan menjadi lebih hidup karena menarik perhatian para siswa. Jadi kan ketika ada temannya sedang bermain peran itu kan lebih menarik gitu ya. Peserta didik akan juga aktif gitu bagaimana dia nanti mempersiapkan ketika akan tampil di depan. Kemudian peserta didik juga terlatih untuk dapat mendramatisasi suatu dan juga melatih keberanian mereka. Jadi selain daripada tadi gitu ya, pembelajaran akan hidup, kelas akan hidup juga, kelebihan dari model role playing ini juga dapat siswa bisa mendramatisasikan sesuatu. Juga ini akan melatih keberanian mereka ketika tampil di depan umum. Nah, selanjutnya peserta didik juga dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah paham. Nah, apabila dengan role playing ini, siswa juga akan cepat memahami karena ketika sejarah atau cerita itu didramakan, itu akan terhayati itu peristiwa tersebut sehingga akan cepat dipahaminya begitu. Nah, kepesertaan selain itu juga kelebihannya adalah siswa dilatih menyusun buah pikiran secara teratur ya. Jadi tadi kemudian bagaimana siswa juga dilatih untuk bisa mensistematisasikan pemikirannya dengan melihat peragaan-peragaan atau peran-peran yang dimainkan oleh temannya. Selain itu juga bermain peran dan permainan peran menimbulkan diskusi yang hidup. Nah, selain daripada itu juga karena kelasnya yang hidup, diskusinya pun akan hidup dengan bermain peran tersebut. Nah, itu adalah keunggulan atau kelebihan model pembelajaran role playing. Nah, adapun kekurangan model pembelajaran role playing adalah pertama memerlukan waktu yang relatif panjang atau lama ya. Ya, sudah diketahui bersama bahwa membuat skenario dulu, kemudian pembagian kelompok, kemudian pembagian tugas peran. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lama, tidak sebentar gitu. Nah, kemudian memerlukan kreativitas dan kreasi yang tinggi dari pihak pendidik maupun peserta didik. Nah, ini juga selain membutuhkan lama, memerlukan kreatif ya. Jadi bagaimana si guru, si pendidik atau peserta didik ini bisa totalitas ya dalam memeragakan perannya. Yang ketiga, kebanyakan peserta didik yang ditunjuk sebagai pemeran malu. Nah, ini bagi peserta didik yang belum terbiasa tampil di depan umum akan kesulitan dalam memainkan peran tersebut, sehingga dia akan merasa malu dan minder gitu dan tidak akan berani untuk tampil. Dan yang ketiga, yang selanjutnya tidak semua materi dapat disajikan melalui metode ini. Ya, sudah jelas ya bahwa seluruh materi tidak semua materi dapat dipakai dengan metode pembelajaran karena ini kan hanya untuk lebih tepatnya pada pembelajaran sejarah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kekurangannya itu adalah
Apabila pelaksanaan sosiodrama dan mengalami kegagalan bukan saja dapat memberi kesan seorang baik, tapi juga pembelajaran yang tadi rumusnya saja tidak tercapai. Jadi kan guru itu kan menyampaikan dari kemudian membuat skenario, kemudian pembagian peran, pembagian kelompok, guru menjelaskan capaiannya itu seperti apa. Nah ini kalau misalkan eh, bermain perannya tidak sesuai, artinya gagal, maka dipastikan tujuan yang dirumuskan dari awal itu tidak akan bisa tercapai. Nah, begitu. Itu adalah kelemahan model pembelajaran dari role playing. Nah, selanjutnya bahwa menarik, artinya saya menarik daripada apa yang memang sudah saya ketahui dari awal, ini adalah salah satu metode yang sebetulnya bagus diterapkan untuk pelajaran sehingga saya, melakukan mini research berkaitan apakah karena kan pembelajaran PI itu banyak ya, sedikit banyak, ada pelajaran yang berkaitan dengan sejarah sehingga dalam kalau tidak digunakan dengan metode yang tepat, penyampaian materi sejarah itu akan, jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Tapi dengan metode role playing ini mungkin akan sangat cocok jika diterapkan dengan materi pembelajaran sejarah. Nah, kemudian jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambar ciri-ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena tersebut. Penelitian deskriptif sebagai prosedur penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti secara menyeluruh dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata bahasa. Nah, ini sudah jelas ya, adalah penelitian ini saya mengambil kualitatif deskriptif ya, tapi tujuannya adalah menggambarkan bagaimana realitas sosial atau realitas yang terjadi ketika eh, apa namanya model ini atau metode ini diterapkan ke dalam pembelajaran PAI khususnya. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMK Almarhumiyah, Kecamatan Curugembar, Kabupaten Sukabumi. Karena kenapa? Karena menemukan masalah yang perlu lakukan penelitian. Dibahas yaitu tentang proses yang berjalan kurang maksimal pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi pembelajaran agama Islam ini kalau dilakukan dengan cara hanya menggunakan satu metode saja itu akan bermasalah dalam pembelajaran tersebut. Apakah siswa bosan dalam belajar? Apakah eh, siswa ngantuk dan lain sebagainya. Informan peneliti adalah yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi kondisi orang tersebut, memiliki banyak pengalaman tentang pembahasan yang peneliti berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun bersifat informan. Nah, ini informan yang saya gunakan adalah pertama dari pendidik atau guru agama PAI, yang kedua adalah peserta didik kelas 11. Adapun teknik pengumpulan datanya yang pertama observasi, wawancara, kemudian sesi dokumentasi. Teknik analis data yang saya lakukan reduksi data, display data, dan verifikasi. Teknik keabsahan data untuk menjamin keabsahan data penulis, saya menggunakan teknik pemeriksaan ulang atau triangulasi. Nah, ini adalah teknik pengecekan data dengan cara pemeriksaan data dengan cara dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurat data. Teknik triangulasi data ada 3, yaitu sumber, metode, dan waktu. Yang dapat paling banyak digunakan adalah melalui sumber. Melalui sumber ini berarti mencari informasi lain tentang masalah atau topik yang digalinya lebih dahulu satu sumber. Dengan berbagai sumber akan didapatkan informasi yang lebih akurat. Triangulasi dengan memberi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat berbeda dalam metode deskripsi kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui
Membandingkan data dalam observasi dengan hasil wawancara. Yang kedua, membandingkan apa yang dilakukan di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi. Kemudian yang ketiga, membandingkan apa yang dikata orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. Nah, kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah data yang pernah diperoleh di lapangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Dari beberapa indikator penerapan metode pembelajaran yang peneliti-teliti, terlihat bahwa penerapan metode role playing dalam pembelajaran pendidikan agama Islam materi tentang kisah kedatangan Nabi Muhammad SMK Al-Marquyah Kecamatan Cilegon Kusupan ini dapat disimpulkan bahwa guru dan siswa melaksanakan langkah-langkah pembelajaran metode role playing. Namun dari langkah-langkah pembelajaran yang telah dilakukan masih belum maksimal walaupun sudah dijalankan semestinya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembelajaran, masalah yang terlihat adalah siswa tidak memperhatikan yang temannya yang sedang memainkan peran siswa, ribut pada saat sedang diskusi kelompok, siswa masih sulit memahami materi, dan pembelajaran belum berjalan kondusif. Karena dalam pembuatan cerita yang dibuat guru masih dianggap kurang menarik oleh siswa dan kurangnya arahan dari guru sehingga penampilan siswa kurang menarik. Nah, mungkin itu temuan dari saya. Jadi ini sebagai saran dan dari hasil mini research yang saya lakukan, ketika guru tidak membuat skenario yang bagus, kemudian tidak bisa memberikan arahan yang tepat kepada siswa, maka situasi tersebut akan menjadi kacau sehingga akan berpengaruh pada hasil pembelajaran tersebut, dan dampak buruknya adalah siswa tidak dapat atau apa, tujuan daripada pembelajaran itu tidak akan tercapai, begitu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.